Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bacaan yang dianggap sulit yang terdapat di juz 12. Kalau seandainya nanti kita mendapati sebuah ayat yang panjang, di situ tidak ada tanda waqaf, walaupun ada tanda waqafnya sedikit, maka huruf berikut ini bisa kita jadikan sebagai tempat berwaqaf dan ibtida. Yang pertama hatta, artinya sehingga atau sampai. Yang kedua illa, artinya kecuali. Nampak hatta dengan illa langsung berhenti dan langsung memulai pada huruf ini. Summa artinya kemudian. Fa maka, wa dan idh ketika, idza jika, au atau. Nampak huruf ini berhentilah pada kalimat yang berada sesudahnya. Lihat kalimat sesudahnya berhenti di situ. Di mana memulai? Memulai lagi bacaan dengan baca huruf ini. Baca huruf summa lagi. Supaya tidak ragu, mari kita langsung lihat juz 12. Bacaan sulit yang pertama terletak di surat Hud ayat yang ke-6. Di sini ada huruf dal yang berharokat fathah, setelahnya ada alif, disambut oleh huruf ba yang bertasydid. Di atasnya juga ada bendera. Cara membacanya, dal ini dipanjangkan 6 harokat atau 6 ketukan dan setelah itu dimasukkan kepada huruf ba. Kebetulan di sini ayatnya lumayan panjang, baru ada tanda waqaf qaf lam pada baris yang kedua. Maka huruf yang kita jelaskan tadi bisa sahabat Al-Quran jadikan sebagai tempat berwaqaf dan ibtida. Salah satunya illa, artinya kecuali. Jadi bisa langsung kita baca di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa, ulang kembali dari illa 'ala Allahi rizquha. Baca langsung sampaikan ke tempat waqaf. Itu cara praktek huruf yang kita jelaskan tadi. Bacaan sulit yang kedua terletak di surat Hud ayat 41. Di bawah huruf ro ada tulisan kecil yang dibaca dan ditulis imala. Ini artinya kita mesti memerengkan huruf yang mendapati bacaan ini. Huruf ro harus dibunyi mereng. Apa bunyinya? Bunyinya e. Majroha menjadi majreha. Jadi tulisan ini atau bacaan mereng atau imala ini cuma satu di dalam Al-Quran. Itu hanya terdapat dalam surat Hud ayat 41. Kemudian di ayat 42 di sini ada huruf nun kecil. Ini namanya nun wiqayah. Cara bacanya dia dibaca kasroh. Bunyinya ni. Langsung kita masukkan kepada huruf ba. Sedangkan huruf alif yang berada di atasnya abaikan saja. Wa nada nuhun ibnahu. Nibnahu. Kemudian masih di ayat 42 ada huruf ba yang berharokat sukun disambut oleh huruf mim yang bertasydid. Jadi ba ini kita tinggalkan saja karena di sini ada idgham mutajanisain. Jadi huruf ba ini sama huruf mim memiliki makhraj yang sama namun sifatnya berbeda. Jadi ba ini enggak dibaca. Kaf langsung kita loncatkan kepada huruf mim. Ya bunayyarkam ma'ana. Bacaan sulit yang ketiga terdapat di ayat 68. Di sini ada huruf alif, di atasnya ada bulat lingkaran. Ini sifir mustadir, dia menghilangkan tanda panjang. Sehingganya huruf dal tidak boleh dibaca panjang, harus dibaca pendek. Salah kalau dibaca samuda, nggak boleh. Yang betulnya samuda kafaru, samuda kafaru. Bacaan sulit yang keempat terdapat di ayat 86. Di sini ada huruf alif dan kembali di atasnya ada bulat. Sekarang bukan bulat lingkaran tapi bulat lonjong. Ini sifir mustatil. Jadi kalau kita berwasol bacaan kita, maka dia juga menghilangkan tanda panjang. Nah dibaca pendek. Wa ma ana alaikum, ana alaikum. Bacaan sulit yang kelima terdapat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-9. Di sini ada huruf nun kecil yang terletak di bawah huruf alif. Huruf alifnya pun tidak punya baris apa-apa. Cara membacanya ada dua.
Yang pertama, kita mesti menyambung dengan ayat yang ke-8. Jadi kalau kita menyambung dengan ayat 8, yang kita baca adalah huruf nun kecil. Huruf alif abaikan saja. Ketika kita menyambung, huruf nun kecil mesti berbaris di bawah. Bunyinya ni. Kemudian huruf yang berada sebelumnya, yaitu huruf nun yang kasrotain, mubinin menjadi mubini. Hilang barisnya satu. Jadi kalau berwasol, cara baca pertama adalah sebagai berikut. Mubinini qatulu, mubinini qatulu. Sedangkan cara baca yang kedua, kita nggak usah nyambung dengan ayat 8. Biarkan ayat 8 sendiri, biarkan ayat 9 sendiri. Ketika kita memulai, maka yang kita baca adalah huruf alif. Huruf nun kecil sekarang kita buang. Karena nun kecil ini fungsinya sebagai jembatan. Sekarang nggak kita gabung, maka kita buang saja. Yang kita baca adalah huruf alif. Bagaimana cara menentukan baris huruf alif? Lihat huruf ketiga dihitung dari huruf alif. Huruf pertama alif, yang kedua qaf, yang ketiga huruf ta. Maka ta ini yang menjadi patokan. Kalau ta ini berbaris dhamma, maka alif juga dhamma. Kalau seandainya ta ini bukan berbaris dhamma, maksud bukan berbaris dhamma itu bisa berbaris kasroh, bisa berbaris fathah. Jadi supaya kita mudah menghafal, kalau ta-nya dhamma, alif dhamma. Kalau ta-nya bukan dhamma, maka alif harus berbaris kasroh atau baris di bawah. Kebetulan di ayat ini ta-nya dhamma, maka alif juga harus dhamma. Uqtulu, itu cara kita memulai di ayat yang ke-9. Barisnya dhamma. Uqtulu. Bacaan sulit yang ke-6 terdapat di dalam surat Yusuf ayat yang ke-11. Di sini ada tulisan kecil di bawah huruf nun ishmam. Supaya lebih mudah, simak video berikut ini. Lafaz la ta'manna pada surat Yusuf ayat yang ke-11 bisa dibaca dengan dua cara. Cara yang pertama dibaca dengan ishmam. Ishmam itu artinya kita menampakkan kembali vokal dhammah yang terbuang dengan mengganti isyarat bibir. Kalimat asal dari la ta'manna adalah la ta'manuna, la ta'manuna. Jadi cara ishmam di sini kita bisukan bunyi nu, sehingganya lafaznya menjadi yang awalnya la ta'manuna menjadi la ta'manna, la ta'manna, la ta'manna. Itu cara yang pertama dengan ishmam. Cara yang kedua itu dibaca dengan raum. Raum artinya kita menampakkan sepertiga bunyi dari huruf nu yang terbuang ini. Sehingganya dia lebih jelas terbaca daripada ishmam. Kalau ishmam tadi dia dibisukan dalam hati saja kita baca. Sedangkan raum ini kita tonjolkan sedikit bunyi nu-nya, tapi enggak keras sekali. La ta'manunna, la ta'manunna, la ta'manunna. Di antara dua cara ini lebih diutamakan dengan memakai ishmam. Itu cara pertama tadi. Bacaan sulit yang ketujuh terletak di ayat 23 surat Yusuf. Di sini ada waqaf qaf lam. Huruf terakhir adalah huruf ya, sebelumnya ada huruf alif. Jadi cara berhenti di sini, panjangkan dulu huruf waw ini 2 sampai 6 harokat. Kemudian sukunkan huruf ya ini. Mathwai, mathwai. Karena ini merupakan mad arid lis sukun. Jadi itulah bacaan sulit yang terdapat dalam juz 12. Moga bermanfaat dan memberikan semangat kepada kita dalam tadarus Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.